PT NIM 2024-780004. Ayo. Ini masa Latupono dengan NIM 2024-7805. Ayo. Saya Kevin Kenepoya dengan NIM 2024-7806. Ayo. Hai semuanya. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang metode Purin. Kalian pasti ingin tahu kan? Tetap nonton video ini ya. Hai, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu purin. Nah, teman-teman, purin adalah senyawa organik yang memiliki struktur cincin ganda terdiri dari cincin pirimidin dan juga cincin imidazol. Nah, senyawa ini merupakan komponen esensial dari base nitrogen penyusun DNA dan juga RNA dalam sel tubuh manusia. Nah, terdapat dua basa purin utama yang berperan dalam sistem genetik, yaitu adenin A dan juga guanin G. Nah, selain berfungsi sebagai penyusun materi genetik, purin juga berperan penting dalam transfer energi seluler melalui molekul ATP atau adenosin trifosfat serta dalam berbagai proses pensinyalan sinyal. Nah, sumber purin sendiri itu ada dua, ada yang berasal dari dalam tubuh sendiri atau disebut sebagai sumber endogen yang menyumbang sekitar 70% sampai 80% dari total purin yang ada di dalam tubuh, dan juga dari makanan atau sumber oksigen yang menyumbang sekitar 20% sampai 30% dari total purin dalam tubuh. Nah, berikut adalah gambar-gambar makanan-makanan yang mengandung purin yang tinggi yang harus dihindari maupun dibatasi konsumsinya. Yang pertama ada jeroan dan juga daging merah. Pada gambar ini telah tersedia contoh-contoh jeroan serta daging merah dan unggas dan juga daging-daging olahan yang baiknya dikonsumsi dengan porsi yang wajar karena mengandung purin yang tinggi. Selain itu, yang kedua ada makanan laut atau seafood. Nah, pada makanan laut atau seafood ini tersedia ikan-ikan tertentu serta karang-karangan dan juga telur ikan atau kaviar yang boleh dikonsumsi tapi harus dibatasi karena dia meningkatkan asam urat. Lalu yang ketiga ada sayur-sayuran serta kacang-kacangan tertentu. Nah, ada seperti bayam, brokoli, asparagus, serta ada kacang-kacangan yang boleh dikonsumsi tapi dengan batas yang wajar karena dia juga mengandung purin yang tinggi. Nah, pada sayur-sayur ini kami mau masukkan kangkung, di mana kangkung itu sebenarnya dia mengandung purin yang sangat tinggi dan juga dia bisa meningkatkan asam urat. Lalu yang terakhir ada minuman-minuman beralkohol dan juga tinggi gula, di mana minuman-minuman ini dia dapat meningkatkan konsentrasi asam urat pada tubuh manusia. Nah, kita masuk pada metabolisme purin. Nah, sumber endogen adalah purin yang diproduksi sendiri oleh sel-sel tubuh melalui sintesis de novo di hati maupun hasil daur ulang atau jalur salvage dari pemecahan sel-sel tubuh yang sudah tua. Yang pertama adalah sintesis de novo. Nah, tubuh manusia mampu membentuk purin di awal melalui proses yang disebut sintesis de novo. Proses ini berlangsung terutama di dalam sel-sel hati dan menggunakan molekul-molekul sederhana sebagai bahan baku seperti di gambar ini. Ya, ada glutamin, glisin, aspartat, format, dan juga karbon dioksida. Nah, titik awal dari jalur ini adalah molekul ribosa 5-fosfat yang berasal dari jalur pentosa fosfat seperti pada gambar. Ini kemudian diubah menjadi senyawa antar yang penting bernama PRPP atau 5-fosforibosil 1-pirofosfat dan enzim PRPP sintetase. Nah, langkah penentu atau committed step dalam jalur ini terjadi ketika PRPP ini dia bereaksi dengan glutamin membentuk 5-fosforibosilamin yang nantinya dikatalisis oleh enzim glutamin fosforibosil pirofosfat amidotransferase atau GPAT. Setelah itu, serangkaian 10 reaksi enzimatik ini terjadi secara berurutan dengan menambahkan atom-atom karbon dan nitrogen secara bertahap hingga terbentuk produk akhir pertama, yaitu IMP atau inosin monofosfat. IMP ini akan menjadi titik percabangan di mana jalur metabolisme dia akan terbagi menjadi dua arah. Yang pertama, sebagai IMP diubah menjadi AMP atau adenosin monofosfat melalui senyawa antara adenilosulusinate. Lalu sebagiannya lagi akan diubah menjadi GMP atau guanosin monofosfat melalui senyawa antara santosin monofosfat atau XMP. Selanjutnya adalah jalur salvage atau jalur daur ulang. Pada jalur ini, basa purin bebas dihasilkan dari proses degradasi nukleotida akan diambil kembali dan diubah menjadi nukleotida yang dapat langsung digunakan oleh sel. Nah, dua enzim utama yang berperan dalam jalur ini adalah APRT atau adenin fosforibosil transferase yang mengubah adenin menjadi IMP dan HGPRT atau hiposantin guanin fosforibosil transferase yang mengubah hiposantin menjadi IMP dan guanin menjadi GMP. Dengan bantuan PRP
pipi sebagai donor gugus ribosa fosfat seperti pada gambar. Nah, jalur salvage ini sangat penting terutama pada jaringan yang tidak mampu melakukan sintesis de novo secara efisien seperti pada otak dan juga sel darah merah. Kekurangan enzim SGPRT ini dia menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai sindrom Leishman, yaitu kelainan genetik langka yang ditandai dengan hiperurisemia, gangguan neurologis berat, dan perilaku menyakiti diri sendiri. Nah, selanjutnya yaitu gangguan purin akibat kelebihan maupun kekurangan. Kelebihan maupun kekurangan purin ini menyebabkan masalah metabolisme yang mempengaruhi fungsi ginjal, sistem saraf, dan persendian. Apa aja sih? Kelebihan purin ini menyebabkan asam urat atau GOUT, di mana kristal asam urat menumpuk di sendi sehingga menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Yang kedua itu batu ginjal atau nefrolitiasis, di mana kristal asam urat berlebih membentuk batu pada ginjal atau saluran kemih. Yang ketiga itu TOFI, di mana benjolan keras akibat endapan kristal asam urat kronis di bawah kulit maupun sendi. Dan yang terakhir itu kerusakan ginjal atau nefropati GOUT, di mana penumpukan kristal di ginjal yang dapat merusak fungsi ginjal. Sedangkan kekurangan purin ini menyebabkan yang pertama sindrom Leishman, di mana defisiensi enzim HGPRT yang menyebabkan produksi asam urat tinggi, gangguan saraf, dan perilaku untuk menyakiti diri sendiri. Yang kedua itu gangguan neurologis, perkembangan mikrosefali, dan kelemahan otot. Yang ketiga yaitu imunodefisiensi atau ACID, di mana kondisi ini kekurangan enzim ADA menyebabkan kerusakan limfosit sehingga daya tahan tubuh sangat lemah. Nah, selanjutnya itu cara mengatasi kelebihan purin atau asam urat dilakukan dengan pola hidup sehat dan penanganan medis bila diperlukan. Gimana sih caranya? Caranya yang pertama yaitu dengan diet yang rendah purin. Contohnya hindari makanan tinggi purin seperti jeroan, seafood tertentu, dan daging merah, kurangi minuman manis dan gula berlebih, dan perbanyak sayur, buah, dan susu rendah lemak. Contoh yang kedua itu perbanyak minum air. Minum sekitar 2-3 liter air per hari untuk membantu ginjal membuang asam urat melalui urin. Contoh yang ketiga yaitu gaya hidup sehat. Contohnya, jaga berat badan ideal dengan olahraga rutin, hindari alkohol terutama bir karena menghambat pembuangan asam urat. Yang keempat yaitu penanganan medis. Obat antiinflamasi atau colchicine digunakan untuk meredakan nyeri saat serangan GOUT. Obat seperti allopurinol membantu menurunkan produksi asam urat. Konsultasi ke dokter diperlukan agar pengobatan sesuai kondisi tubuh. Selanjutnya kita akan membedah laporan kasus medis dari jurnal IMIA berjudul Pria 52 tahun dengan gout arthritis dan hiperurisemia yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kasus ini itu dia berfokus pada Tuan J, seorang pria 52 tahun yang masuk rumah sakit dengan kondisi asam urat parah yang disertai berbagai komplikasi berat. Mari kita bedah kasus ini ke dalam 3 poin utama, mulai dari hubungan penyakit dengan metabolisme tubuh, perjalanan gejalanya, hingga cara tim medis mengatasinya. Pertama, kita lihat dari sisi biokimia atau metabolisme tubuhnya. Penyakit gout arthritis atau asam urat ini sebenarnya itu adalah penyakit metabolik. Di dalam tubuh kita, itu terdapat senyawa bernama purin. Nah, asam urat itu adalah produk akhir atau zat sisa dari hasil metabolisme purin tersebut. Pada kasus Tuan J, itu terjadi gangguan di mana kadar asam urat di dalam darahnya tuh melonjak drastis hingga mencapai 12,6 mg per desiliter. Padahal batas normal itu adalah di bawah 7 mg per desiliter. Kondisi ini kita sebut sebagai hiperurisemia. Selidik punya selidik, lonjakan ekstrem ini itu dipicu oleh gaya hidup pasien yang sering mengonsumsi makanan yang tinggi purin seperti jeroan. Karena kadar asam urat itu terlalu tinggi dan tidak terkontrol selama 5 tahun, zat sisa ini itu akhirnya mengkristal seperti jarum dan mengendap di jaringan sendi pasien dan membentuk benjolan keras yang kita sebut sebagai tofus. Selanjutnya adalah tentang gejala. Tuan J ini itu bisa dibilang sudah berada di stadium kronis atau menahun, tetapi juga sedang mengalami serangan akut saat masuk rumah sakit. Secara kronis, pasien sudah menderita penyakit ini selama 5 tahun sampai terbentuk tofus di tangan, kaki, dan lututnya. Tofus ini bahkan sudah sering pecah dan mengeluarkan cairan putih seperti kapur, hingga membuat pergerakan sendinya jadi sangat terbatas. Dan lebih parahnya lagi, penumpukan asam urat ini memicu komplikasi fatal berupa gagal ginjal kronis stadium 4. Lalu secara akut atau keluhan mendadak saat masuk rumah sakit, Tuan J merasa nyeri sendi yang luar biasa,
saat bergerak badannya tuh lemas, pusing, sesak nafas, nafsu makannya drop, bahkan berat badannya tuh menyusut 5 kg dalam kurun waktu 2 bulan. Dan ditambah lagi, pasien tuh juga mengalami batuk bedak akibat infeksi TB paru bilateral. Dari gejala-gejala tadi, bagaimana sih tim medis mengatasi kondisi kompleks ini? Penanganannya itu dibagi menjadi 2, yaitu tanpa obat atau non-farmakologi dan dengan obat-obatan atau farmakologi. Kalau secara non-farmakologi, pasien ini akan diedukasi untuk melakukan joint rest atau mengistirahatkan sendinya yang meradang. Serta juga akan wajib menjalani diet ketat rendah purin dengan menghindari makanan seperti jeroan. Kalau secara farmakologi atau obat-obatan, untuk fase akut, pasien ini akan langsung disuntik obat kortikosteroid bernama metilprednisolon untuk meredakan nyeri atau peradangan sendinya dengan cepat. Untuk jangka panjang, pasiennya itu akan digunakan obat allopurinol untuk menurunkan kadar asam uratnya. Tapi perlu dicatat ya, sesuai panduan di jurnal, obat ini tuh baru boleh diberikan 2 minggu setelah serangan akutnya tuh reda, dan dosisnya tuh harus dipangkas serta diawasi ketat karena kondisi ginjal pasiennya tuh sudah rusak. Ada juga di sini terapi pendukung karena Tuan J juga mengalami anemia berat dengan HB hanya 7,7 gram per desiliter. Tim medis di sini memberikan transfusi darah sebanyak 2 kol sekaligus memberikan obat pelindung lambung. Sebagai kesimpulan, kasus Tuan J membuktikan bahwa gangguan metabolisme purin yang diabaikan bertahun-tahun dan diperparah pola makan yang salah itu bisa berdampak fatal. Gout arthritis bukan sekedar nyeri sendi biasa, melainkan penyakit sistemik yang dapat memicu komplikasi berat seperti gagal ginjal kronis, anemia, hingga infeksi TB paru. Dan oleh karena itu, penanganannya itu tidak bisa instan. Dibutuhkan kombinasi penanganan nyeri akut, kontrol asam urat jangka panjang, pengobatan komplikasi organ, dan yang paling utama itu adalah perubahan gaya hidup serta pola makan rendah purin. Itu saja pada jurnal kali ini, semoga bermanfaat dan Terima kasih sudah menonton video ini. Ayo.